Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta. Om Swastiastu. Ya, Namo Buddhaya. Wedong Tien. Salam kebajikan untuk kita semua. Ya, menyikapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia bagi umat Islam mengucapkan salam antar agama dan juga mengucapkan selamat hari raya bukan Islam kepada orang-orang yang bukan Islam, sebagaimana hasil ijtima' ulama yang baru-baru ini dilaksanakan di kota Pangkal Pinang di Bangka Belitung ya. Ini sikap saya. Saya sederhana aja menanggapinya. Begini, yang namanya toleransi antar umat beragama, merawat persaudaraan, merawat ukhuwah Muhammad, merawat ukhuwah insaniyah wal ukhuwah watoniyah, bagi saya itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya dinilai dari ucapan, bukan hanya dilihat dari seberapa sering kita mengucapkan salam ya antar agama maupun mengucap selamat hari raya pada mereka yang bukan Islam gitu loh. Bukan dari situ. Lagi pula mohon maaf gitu ya. Saya terus terang masih tuh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari yang Kristen. Kemarin hari Waisak mengucapkan selamat Waisak kepada saudara-saudari yang Buddha. Selamat gamelan buat selamat galungan, bukan gamelan, galungan kepada umat Hindu. Selamat Nyepi, selamat Dipavali untuk orang-orang turunan India di Indonesia. Selamat untuk yang Kristen juga, selamat peringati kenaikan Jesus Christ, selamat Paskah, dan masih ikut merayakan tahun baru Masehi. Itu biasa menurut saya. Karena gini, kalau kita baca dan kita kaji kitab Riyadhus Shalihin ya, kalau nggak salah yang nulis kitab, saya lupa namanya, bukan Riyadhus Shalihin ya, saya lupa nama. Kita harus bisa memisahkan mana perkara akidah dan mana perkara muamalah, ya kan? Kalau saya pribadi, akidah saya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agama saya tetap Islam. Karena bagi saya pribadi mengatakan ya, gak ada korelasinya kita ngucap selamat Natal, terus beberapa saat kemudian atau besok hari setelah Natal, pas Boxing Day, kita murtad. Atau contoh saya deh, saya ngucap selamat Natal gitu ya, setiap tanggal 25 Desember. Nah, terus tanggal 26-nya saya murtad masuk Kristen. Ya enggak lah. Enggak begitu juga. Makanya saya kadang-kadang ketawa aja ya menyaksikan fatwa MUI yang seperti itu. Sementara mohon maaf lahir batin ya, MUI tidak sedikit pun mengeluarkan fatwa yang sifatnya substansial gitu loh. Contoh yang seringkali didesak oleh teman-teman netizen ya, kenapa sampai hari ini MUI itu tidak mengeluarkan fatwa haram membubarkan ibadah umat yang bukan Islam. Bukan hanya membubarkan, tapi membubarkan paksa loh. Ada kata paksanya di situ, membubarkan paksa ya, ibadah yang dari umat bukan Islam gitu loh. Saya nggak tahu kenapa kok MUI nggak berani mengeluarkan fatwa haram itu. Padahal kan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama, dan harusnya sebaiknya seyogyanya
itu ketika umat yang bukan Islam itu lagi beribadah atau lagi berdoa sesuai dengan agama mereka, dengan keyakinan mereka, dengan ajaran mereka, dengan akidah mereka, ya sudah, kita biarin aja dong. Kita tidak boleh. Nasihat dari guru saya Allahyarham Kiai Ali Mustafa Yaakob, kalau mereka yang akidahnya menyatakan ada Tuhan selain Allah, ya kita umat Islam jangan sampai harus mengganggu, apalagi sampai merasa terganggu. Nah, kita yang Muslim, akidah kita jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bukan Islam jangan merasa terganggu, apalagi sampai berniat mengganggu. Makanya saya jujur nggak setuju itu dengan orang-orang antar agama, baik terutama dari Islam maupun Kristen, yang berapologetika gitu loh di media sosial sekarang ini, di TikTok. Karena ujung-ujungnya benar akan saling caci memaki, akan saling caci mencaci, maki memaki, dan akan saling hujat menghujat, saling hina menghina gitu loh. Coba lihat aja akun-akun, terutama akun-akun TikTok yang begitu luar biasa gitu loh hujatannya kepada umat Islam maupun umat Kristen gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak begitu sopan dan tidak begitu etis. Ini saya mohon maaf, saya harus speak up gitu loh, karena yang kayak gitu tuh harus segera di stop gitu, supaya persaudaraan antar bangsa Indonesia ini tidak terkoyak oleh mereka-mereka yang ngakunya beragama tapi mereka tidak berkemanusiaan gitu. Mereka-mereka yang ngakunya beriman tapi tidak beri kemanusiaan. Ini harus di stop. Nah, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram berapologetika di media sosial? Kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram debat diskusi lintas agama? Ya, ini lagi saya godok nih. Saya coba kapan waktu bicara lah sama tokoh-tokoh MUI ya, MUI pusat ya. Kenapa MUI tidak menggodok mewacanakan fatwa haram diskusi antar agama, diskusi lintas iman, tapi ujungnya apa? Dengan dalih apologetika, ujungnya menghujat antar agama. Kenapa itu tidak diharamkan? Nantilah saya coba bincang. Ya, ini penting banget. Dan membubarkan ibadah umat yang bukan Islam itu kenapa tidak diharamkan? Kenapa tidak diharamkan? Gitu loh. Dan mempersulit pembangunan rumah ibadah yang bukan Islam itu kenapa tidak diharamkan? Kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa itu? Padahal MUI punya komisi ukhuwah, komisi yang memperhatikan persaudaraan antar sesama anak bangsa, antara umat Islam baik itu dengan yang sesama umat Islam maupun dengan umat yang bukan Islam. Nah, jadi sikap saya adalah menyikapi fatwa MUI yang seperti ini adalah, pertama saya tuh mendenounce gitu loh. Karena fatwa tersebut nggak guna gitu loh. Nggak guna untuk negara Indonesia yang memang memang saya selalu bilang Indonesia ini negara Islam, tapi secara de facto, bukan de jure. Dari original text Undang-Undang Dasar 45, atas pembelaannya terutama atas rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini
Indonesia menyatakan kemerdekaannya, gitu kan. Lalu ada sila pertama, tauhid, ketuhanan yang maha esa. Itu kan ngambil dari Islam itu. Ya kan? Selebihnya ya itu dipertanyakan. Apa benar itu adalah ajaran-ajaran yang bertauhid atau enggak gitu. Nah, jadi saya selalu bilang seperti itu, tapi pada kenyataannya kan nggak semua orang di Indonesia memiliki pemikiran seperti saya. Jadi ya buat saya pribadi ya fatwa MUI tersebut nggak pas untuk diberlakukan di Indonesia. Toh fatwa itu kan juga merupakan legal opinion, bukan legal standing, bukan dasar hukum gitu loh. Dasar hukum yang harus diikuti. Enggak kok. Fatwa itu kan diminta karena ada yang meminta fatwa. Nah, tapi apakah fatwa itu harus diikuti? Enggak juga. Itu mubah, bebas. Kalau saya mengenai fatwa MUI yang terbaru, saya memilih tidak mengikuti sama sekali karena sama sekali nggak ada korelasinya dengan akidah gitu ya, sama sekali. Dan sekali lagi kalau kita pelajari kitab Riyadhus Shalihin ya, itu memang harus dipisahkan antara perkara akidah dengan perkara muamalah. Itu penting. Kita mengucap selamat hari raya yang bukan Islam kepada orang yang bukan Islam itu kan konteksnya adalah persaudaraan antar sesama anak bangsa. Konteksnya adalah kemanusiaan. Bukan dalam artian kita misalkan mengucap selamat Natal terus beberapa jam kemudian atau besoknya kemudian kita murtad. Enggak dong. Itu namanya akidahnya lemah gitu. Itu namanya mentalnya lemah gitu. Menjaga akidah itu sama seperti menjaga mental. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan aja ucapin seperti biasa gitu kan. Tapi kalau anda yang memang ingin punya pandangan yang sama seperti teman-teman di MUI dan memilih untuk melaksanakannya, ya itu silakan saja. Lagi pula kan kita harus bertoleransi gitu kan. Jangan juga melabel mereka yang memilih untuk mengikuti fatwa haram MUI tersebut, kemudian di label, wah ini kamu nih tidak toleran, kamu nih radikal, kamu nih ekstremis. Jangan juga begitu. Itu saya jujur lebih gak suka lagi yang seperti itu. Biarin aja. Orang punya pandangannya masing-masing. Orang punya pandangan berislamnya masing-masing. Orang punya cara berislamnya masing-masing. Ya sudah, kita tinggal yang penting sami'na wa ta'na, ikut apa yang dituntunkan Al-Quran, ikut apa yang dituntunkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari caranya mau bagaimana, itu terserah. Karena ada mazhabnya, ada manhajnya yang harus kita ikuti. Lebihnya terserah. Semoga paham, semoga bisa dimengerti. Dan mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nasminallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.